Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Sebelum berdirinya Majapahit atau dalam bahasa Sanskerta Wilwatikta yang didirikan Raden Wijaya menantu Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari pada tahun 1293. Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Pulau Jawa yang Majapahit di Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Han marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jaya Katuang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jaya Katuang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jaya Katuang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. 15. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jaya Katuang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katuang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Aryasidi, Rajaran Waha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayuda lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Puncak kejayaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan sumpah palapa yang berisi untuk menyatukan Nusantara dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan Kerajaan Pasai dan Kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi.
Keruntuhan Majapahit. Kekalahan Bhre-Kertabumi dari Ranawijaya pada tahun 1474, memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak, karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Konon, waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478, tahun 1400 Saka, berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan, hingga tahun 1527. Tetapi dalam tradisi Jawa yang sebenarnya digambarkan oleh Candra Sengkala atau kronogram tersebut adalah wafatnya Bhre-Kertabumi pada tahun 1478. Sebenarnya perang Majapahit-Demak ini sudah mulai mereda ketika Pati Udara menggantikan Girindrawardana dan mengakui kekuasaan Demak, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Pati Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16 kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis Tome Pires, dan Italia Pigafetta, mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Pati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 m. Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardana kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan, sekarang daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Sekian ulasan singkat sejarah kerajaan Majapahit. Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya.